Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini saya akan mencoba membahas tentang konsep statistika yang merupakan konsep dasar dari ilmu statistika. Sebelum kita mulai, saya akan mencoba menyampaikan bahwa sering kita menyebut statistik, ilmu statistik. Tapi sebenarnya yang sesungguhnya adalah kita seharusnya menyebut statistika. Nah, apakah statistik itu? Statistik adalah merupakan kumpulan dari data-data yang sering dinyatakan atau disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran, histogram, poligon, frekuensi, dan ogif yang menggambarkan suatu persoalan tertentu. Contoh statistik dalam tabel seperti ini. Ini kita sebut dengan statistik dalam bentuk tabel. Kemudian contoh hal yang lainnya, yang statistik dalam bentuk lingkaran. Ini. Jadi ini kita sebut dengan statistik dalam bentuk lingkaran. Kemudian ada lagi statistik dalam bentuk diagram garis. Dia berbentuk dalam suatu garis-garis, nah maka dia disebut sebagai statistik dalam diagram garis. Statistik dalam diagram batang. Terlihat, kita lihat berbentuk seperti batang, ada lagi statistik dalam bentuk kalimat. Nah, sebagai contoh, 40% siswa nilai matematikanya kurang dari 70. Nah, keterangan di atas, nilai 40% itulah yang dinamakan dengan statistik. Contoh lain, rata-rata nilai kognitif pada raport Nur Hidayati adalah 83,17. Nah, keterangan yang menyatakan 83,17 itulah yang dinamakan statistik. Kemudian contoh lain, kasus psikotropika pada tahun 2006 adalah 5.658 kasus berdasarkan laporan BNN RI. Nah, angka inilah yang menyatakan sebagai angka statistik. Nah, dalam hal ini berarti statistik merupakan hasil pengamatan atau penelitian yang berupa kumpulan angka-angka. Dalam pelaporannya sering diperlukan penjelasan atau uraian atau kesimpulan tentang persoalan yang diamati atau diteliti. Nah, dalam menentukan atau mengambil kesimpulan, tentunya diperlukan pengumpulan keterangan atau data. Mempelajari data, menganalisa dengan berdasarkan cara pengolahan data yang benar, baru diambil satu kesimpulan yang benar dan bisa dilaporkan atau dipaparkan dalam bentuk statistik yang sesuai. Proses inilah yang dinamakan dengan statistika. Jadi, kalau kita mempelajari tentang angka-angka, kesimpulan, dan mengambil kesimpulan dan sebagainya, itulah yang disebut sebenarnya statistika. Jadi ilmunya kita sebut statistika. Kesimpulannya, statistika bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mendasari tentang bagaimana pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data, sampai dengan penarikan kesimpulan yang benar. Jadi, statistika lebih luas dibanding dengan statistik. Ciri khusus statistika, satu, statistika selalu bekerja dengan angka atau bilangan atau kuantitatif. Dengan kata lain, untuk dapat melaksanakan tugasnya, statistik memerlukan bahan keterangan yang sifatnya kuantitatif. Contoh, pandai, cukup, kurang, merupakan bahan keterangan yang bersifat kualitatif mengenai presentasi belajar siswa. Untuk dapat dianalisa secara statistik, data kualitatif tersebut harus dikonversi
menjadi data kuantitatif. Misalnya, yang disebut siswa pandai adalah mereka yang nilainya 80 sampai 100, cukup 60 sampai 79, kurang adalah 30 sampai 59. Yang kedua, statistika bersifat objektif. Artinya, statistik selalu bekerja menurut objeknya atau bekerja menurut apa adanya. Kesimpulan yang dihasilkan dan ramalan yang dikemukakan didasarkan data angka yang dihadapi atau diolah dan bukan berdasarkan pada subjektivitas atau pengaruh luar lainnya. Itulah sebabnya mengapa statistik sering dikatakan sebagai alat penilai kenyataan. Yang ketiga, statistika bersifat universal. Artinya, ruang lingkup dan bidang garapan statistik tidaklah sempit dan dapat digunakan dalam hampir semua cabang kegiatan hidup manusia. Ruang lingkup statistik. Berdasarkan cara pengolahannya, statistika deskriptif dan statistika deduktif. Statistika yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan atau mengabarkan, menjabarkan atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data, menata, menyajikan, dan menganalisis data dapat dilakukan dengan menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar devian atau standar deviasi, dan persen atau proporsi. Cara lain untuk menggambarkan data adalah dengan membuat tabel distribusi frekuensi dan diagram grafik. Contoh, hasil ujian tengah semester program studi pendidikan matematika semester 2A untuk mata kuliah statistika dasar adalah dengan nilai rata-rata 65 dan standar deviasi 15. Contoh lain, sebanyak 50% di antara semua pasien yang menerima suntikan obat tertentu ternyata kemudian menderita efek samping obat tersebut. Kedua, statistika inferensial atau statistika induktif. Statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Pada statistika inferensial biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik atau ciri dari suatu populasi seperti mean dan standar deviasi. Contoh, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Nah, dengan mengasumsikan bahwa kerusakan tanaman kopi jenis Arabica kurang dari 50% akibat musim dingin yang lalu, maka harga kopi jenis tersebut nanti tidak akan lebih dari 50 sen per kilogram. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, ada statistika sosial, pendidikan, ekonomi, perusahaan, pertanian, kesehatan. Berdasarkan bentuk parameternya, ada statistika parametrik, yaitu statistika bagian statistika yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal, memiliki varian yang homogen. Ada statistika non-parametrik, yaitu statistika non-parametrik adalah bagian statistika yang parameter dari populasinya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variannya tidak uniform. Sekarang kita melangkah kepada pengertian data. Demikianlah penjelasan tentang statistik dan statistika.
Sehingga mulai saat ini kami harapkan kita sudah dapat membedakan antara statistik dengan statistika.